Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, diringkas dengan Sahih Muslim karena isinya hadis-hadis sahih semuanya. Yang kedua, hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Mana yang lebih tua antara Imam Muslim dengan Imam Ahmad yang selalu populer dengan sebutan Imam Hanbali? Maka lebih tua Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali meninggal pada tahun 241 di Baghdad, Irak. Sedangkan Imam Muslim meninggal pada tahun 261. Mudah mengingatnya, sama-sama dua di pangkal satu di ujung. Imam Ahmad 241, Imam Muslim 261. 20 tahun setelah Imam Ahmad meninggal, barulah meninggal Imam Muslim rahimahumullah, dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi, yang biasa populer masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Lis-shaim, orang yang puasa, laki-laki shaim. Lis-shaim, orang yang berpuasa itu farhatani, dia memiliki dua farhah. Faraha, farhah. Kalau satu farhah, kalau dua farhatani, kalau tiga farahat. Orang yang berpuasa itu memiliki dua farhah. Dalam kamus arti farhah, cari pada huruf fa, faraha. Di situ dijelaskan arti farahah, artinya haflatul urs, haflah pesta, urs pernikahan. Orang yang berpuasa itu punya dua pesta pernikahan. Apa maknanya? Ternyata farahah artinya bahagia dan gembira. Kegembiraan orang yang berpuasa itu seperti gembiranya orang yang sedang menjalani pesta pernikahan. Makanya selalu kalau Bapak Ibu ingat, pas kita sesi tanya jawab, banyak sekali kertas tolong doa di akhir majelis, Pak Ustadz kami mau menikah karena ingin merasakan kebahagiaan pernikahan. Bagaimana senangnya orang menikah, senang hati dan bahagianya, begitulah orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika dia berbuka. Yang satu lagi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka. Level yang paling rendah, nafsu syahwat hayawaniyah, makan, minum. Kenapa dia senang? Karena dia mau makan. Kenapa dia senang? Karena dia mau minum. Kenapa dia senang? Karena dia menyalurkan hasrat, seksual, biologis. Tapi sebenarnya bukan itu. Ada yang lebih hebat daripada materi. Karena kalau bahagia karena makanan, ketika makanan habis, bahagianya hilang. Berbahagia karena minuman, habis sudah hilang haus, bahagianya hilang. Berbahagia karena biologis, dia sudah mendapatkan kenikmatannya, bahagianya hilang. Tapi ada kebahagiaan yang kekal tidak hilang, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang berbuka, maka pada saat itu dia pada saat kondisi paling lemah,
lemah fisik, lemah badan. Pada saat dia merasa paling lemah, disitulah dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jam 6 sore jangan lagi keluar rumah. Jam 6.21 azan maghrib berkumandang. Jam 6 sore tetaplah di rumah. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, jam 6 sore disitulah bapak-bapak, anak-anak keluar rumah semuanya. Macet total, pasar-pasar penuh. Jam 6 sore berkeliaran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tak tahu, entah tak mau tahu bahwa pada saat itulah doanya di munajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat salat kapan? Aqrabu ma yakunul, hadis riwayat Muslim juga. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Mengapa? Karena saat sujud itulah dia merasa paling rendah, keningnya dia tempelkan ke lantai, tempat yang diinjak hina. Pada saat itu dia sedang rendah, disitulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Kalau dalam keadaan haji kapan? Saat di padang Arafah, yang dipakai pakaian kematian, tidak berjahit bagi laki-laki, pakaian mayat bagi perempuan. Dan pada saat itu dia dalam keadaan lapar, panas terik, di tengah gurun pasir, di tengah padang Arafah. Dan bagi orang yang berpuasa kapan? Puncaknya adalah menjelang berbuka, lapar, haus. Pada saat dia merasa dirinya rendah, lemah, hina, pada saat itu dia sedang tinggi, maka dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya di tengah masyarakat kita, jam 6 sore itulah laki-laki perempuan berkeliaran di tengah jalan. Mau menunggu apa? Wallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tahu. Entah apa yang mau dicari, putar sana putar sini, belok kanan belok kiri. Begitu azan maghrib berkumandang, di situ dia pulang ke rumah membawa harta rampasan perang. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan malam dipercepat jadi jam 6.20, makan siang ditiadakan, azan maghrib hari pembalasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Padahal bukan begitu. Maka pada saat azan maghrib berkumandang, beberapa menit sebelumnya, angkatlah tangan, mohonlah kepada Allah. Anak, istri, ponakan, saudara, orang yang menolong kita di dalam rumah kita, saudara-saudara kita, duduk bersama. Tak ada kasta-kasta, tak ada merasa aku paling hebat, aku paling kaya, engkau duduk di sana. Feodal, itu bukan mental orang beriman. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Jangan-jangan dari lidah tukang cucimu, dari lidah tukang gosokmu, dari lidah tukang setrikamu, gara-gara ucapan dia amin, itulah doamu didengarkan oleh para malaikat. Dia tak pernah makan riba, dia tak pernah makan haram, dia tak pernah makan syubhat. Mungkin dia hina, mungkin dia rendah, tapi dia tinggi dan hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah terlanjur mencap, mengatakan engkau orang rendahan, tak punya apa-apa. Padahal malaikat selalu merindukannya. Catatannya dibawa oleh para malaikat. Subuh malaikat membawa catatannya, ba'da asar malaikat membawa catatannya. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang-orang yang masyhur di bumi, tapi malaikat di langit tak pernah mengenalnya. Tapi berapa banyak pula orang-orang yang rendah, hina, bukan siapa-siapa di bumi, tapi tiap hari malaikat melihat catatannya. Yashhaduhul muqarrabun, dipersaksikan oleh para malaikat yang rindu melihatnya. Ketika nyawanya keluar dari tubuh, seperti air yang menggumpal di tengah daun, di tengah malam yang hening sepi sunyi, tiba-tiba turun embun, menggumpal di tengah daun, menetes di ujung daun. Tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang sobek. Maka pada saat itu jatuh embun dari ujung daun, menetes. Begitulah nyawanya keluar, ditampung oleh malaikat dengan kain kafan dari cahaya, dibawa menuju langit. Malaikat penjaga pintu langit merindukan orang ini. Inilah dia yang sudah lama kami nanti-nantikan. Tak terasa kita sebenarnya menumpang tuah
menumpang pada ucapan amin. Mungkin dia tak pandai bahasa Arab, kita yang hebat berdoa, kita katakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami, anak kami, istri kami, keluarga kami, selamatkan dalam agama, jangan sampai ikut aliran sesat. Dia hanya mengatakan amin, dia hanya mengatakan perkenankan ya Allah, tapi ternyata doa itu dikabulkan Allah karena ucapan amin. Al-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Orang yang membacakan doa dan yang mengaminkan doa, dia berkongsi dalam pahala. Tak ada pahala lebih besar daripada orang yang berdoa, mengaminkan doa. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun tak ikut berdoa, dia hanya mengaminkan saja. Bantu kami menghadapi Fir'aun ya Allah, tolong kami menghadapi musuhmu ya Allah, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Harun? Amin. Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan Allah. Amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, sama-sama tua tapi tak sempat membuatnya masuk surga karena tak berbakti. Apa kata Nabi? Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu wahai Jibril. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tak berselawat. Kata Jibril, lalu apa jawab Nabi? Amin. Maka oleh sebab itu kita aminkan doa yang kita mengerti bunyinya. Adapun yang tak paham kita bunyinya, tak usah diaminkan. Ya, amin. Amin. Apa yang diaminkan? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bapak tu berdoa, ibu hati-hati, jangan salah amin aja, entah lainnya isinya kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka, bukan berbahagia karena makanan. Makanan tiap hari kita tengok. Berbahagia berbuka bukan karena minuman. Minuman tiap hari kita lihat. Nih menengok minuman, cuman minum tak bisa. Tapi yang senang adalah mustajabud da'wah. Pada saat itu doa diperkenankan. Ustaz bilang doa dikabulkan. Saya dah bolak-balik berdoa tak kabul-kabul. Pandangan kita tentang doa mesti disetting ulang. Mindset, main otak, setting ulang. Jangan sampai kita salah paham gara-gara salah dengar, salah baca, salah pikir, salah ngomong, salah paham. Bermuara dari mana? Salah dengar, salah baca, salah ngaji, salah pikir, salah paham. Akhirnya salah tindakan, tak mau berdoa. Kamu kenapa tak berdoa menjelang berbuka ini? Alah, yang lama aja belum kabul, sampai tambah lagi. Berdoa adalah senjata orang beriman. Doa adalah otaknya ibadah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita ini dimuliakan karena otak inilah. Kalau tak ada otak ini, tak ada mulia manusia. Tubuhnya lebih hebat dari kita, lebih perkasa dari kita, lebih kuat dari kita, wajahnya lebih ganteng dari kita. Kenapa tak dimuliakan orang? Kacau dah isi otaknya. Oleh sebab itu manusia ini dibedakan karena otaknya. Yang ada di kepala. Kalau di atas meja, otak-otak namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Otaknya ibadah itu apa? Isi otak. Doa. Salat itu isinya apa? Doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Haji itu apa isinya? Doa. Di mana-mana orang berdoa, tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sa'i itu apa isinya? Doa. Dari tiang hijau ke tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azzul akram. Ketika di padang Arafah isinya apa? Doa. Doa kepada Allah. Al-Quran itu
Berapa ayat-ayat tentang doa. Rabbana hablana minas rabbi habli minas salihin, doa. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, doa. Rabbana zalamna anfusana, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa. Maka orang yang tak berdoa sudah kehilangan otak sumsum daripada ibadah. Maka menjelang berbuka itu panjatkanlah doa. Dengarkan siaran langsung RRI Pekanbaru dari Masjid An-Nur. Selesai tausiah pembacaan ayat suci Al-Quran, selesai baca Quran, ada beberapa iklan mengucapkan selamat berbuka puasa. Setelah itu barulah dia berdoa. Doanya apa? Doanya bebas apa saja. Jangan lupa yang penting dalam doa itu ada 4. Ta'awuz, minta lindung pada Allah. Basmalah, ucap nama Allah. Alhamdulillah, puja-puji bagi Allah. Salawat untuk Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala anaknya supaya cepat selesai kuliah, IP-nya 4, bisa pulang ke Pekanbaru, mengabdikan ilmunya, istrinya solehah, keluarganya sakinah, tetangga sahabat kerabatnya dijauhkan dari musibah. Minta tolong jangan lupa saudara kita di Palestina. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Tetangga sahabat kerabat doakan. Orangnya tak ada tapi kita doakan dia, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Engkau dapat yang sama macam yang kau doakan. Di antara doa yang tak tertolak, da'watus shaim hatta yuftir, doa orang berbuka, doa orang puasa hingga dia berbuka. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 8 kali berbuka lagi. Kalau puasa 29 hari. Kalau 30 hari ada hari Ahad, 9 hari lagi. Itulah masa yang dikabulkan Allah pada waktu siang menjelang malam tiba. Adapun pada malam inilah yang sedang ramai ini, jamaah iktikaf ramai. Masya Allah, ini malam 22 saja ramai begini. Kalau dulu saya ingat kami sama menghitung dengan almarhum Pak Haji Zulkifli R, pernah beliau tunjukkan datanya. Ini Ustaz Somad, malam 27 2.000 orang yang tanda tangan. Yang tak tanda tangan mungkin lebih banyak lagi datang. Malam ganjil ramai, malam genap sunyi, malam 25 ramai, 24 sepi, 27 penuh sesak. Idul Fitri tinggal pemain inti saja. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ibadah kita seperti ibadah pohon berbuah? Pada musimnya dia banyak. Tapi ingat, biasanya kalau musim maka harga buah jatuh. Musim durian harga durian jatuh. Musim rambutan harga rambutan jatuh. Musim duku harga duku jatuh. Buah yang mahal adalah ketika sedang tak musim dia tetap berbuah. Tak nyambung saya Pak Ustaz, minum aqua. Ketika orang tak tahajud dia tetap tahajud. Ketika orang tak berzikir dia tetap berzikir. Ketika orang tak puasa dia tetap puasa sunat. Ketika orang tidak baca Quran dia tetap baca Quran. Ketika orang melupakan masjid dia tetap. Inilah yang paling tinggi kualitasnya. Maka jadilah kita berbuah yang tak bermusim, kapan saja. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah buah-buahan bagi penduduk kota Makkah. Nabi Ibrahim minta berikan buah-buahan kepada penduduk kota Makkah. Makanya Makkah itu banyak orang heran. Sampai di Makkah dia tengok semua buah ada, pokoknya tak ada. Di tempat kita pokok banyak tapi tak buah. Oleh sebab itu maka jadilah muslim mukmin yang berkualitas. Ini masa menyemai, masa menyiram, masa menanam, tapi buahnya terus unlimited. Tak ada putusnya. Sampai jamaah dari Jakarta heran bertanya sama saya Pak Ustadz, hampir sekian bulan saya ke Jakarta, ke Pekanbaru ada kunjungan, ada terus buah durian di sana. Bulan Januari saya datang, ada.
Bulan Agustus saya datang, ada. Sebetulnya di Pekanbaru itu musim duriannya bulan apa Pak Ustaz? Saya bilang tak ada musimnya, orang saya tak pernah nengok pokoknya di Pekanbaru. Dia datang dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Saya tak pernah jual durian, saya bilang. Tapi yang jelas itulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah pun begitu, doa itu pun begitu. Ada doa itu kemungkinannya 4. Yang pertama, diberikan Allah seperti yang kita minta. Kita minta kambing, ya Allah berikanlah kambing 1 ekor, kebetulan aku belum akikah ya Allah. Dikasihnya memang betul-betul kambing. Tapi ada kita tak menyangka sudah dapat, padahal sudah dapat. Apa dia? Allah jauhkan kita dari musibah seharga kambing. Yang aslinya pagi itu kita sudah menabrak seekor kambing, tapi Allah buat tak jadi. Ketika kita sedang lewat, kambing itu sudah lewat duluan, sehingga kita tak jadi menabrak kambing. Padahal mestinya pagi itu kita menabrak kambing. Dan kalau sudah kambing ketabrak, yang punya akan keluar bawa parang panjang, bayar. Berapa harga kambing? 2 juta. Enak aja kamu 2 juta. Ini kambing ini lajang kalau dia begini. Beranak bercucu, bayar sampai cucunya yang ke-7 kata dia. Tentu kita harus bayar. Dan Allah sudah buat kita lepas dari itu. Yang ketiga, bisa jadi Allah kasih tapi nanti. Macam anak minta pisau, ma minta pisau, jangan. Nah, nanti tanganmu luka, minta pisau, jangan. Bukan mak tu tak sayang. Nanti kalau ku kasih pisau ni putus urat nadimu. Kalau ku kasih pisau kau luka, belum pandai. Untuk misalnya ini kau naik ini saja dulu. Nanti kalau kau naik ini kau lupa menegur orang. Nanti kau sombong dengan aku. Menurut ilmu Allah. Yang keempat, bisa jadi nikmat itu diberikan Allah nanti di negeri yang lebih kekal, lebih abadi. Dan digantinya dengan sesuatu mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di pikiran, tak pernah terbertik di hati manusia. Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa menjelang berbuka puasa. Karena kata Nabi SAW, lis-sa'imi farhatani, orang yang berbuka, orang yang berpuasa itu ada 2 farhah, kebahagiaan. Faraha, farhah. Kalau laki-laki Farhan. Nama anaknya siapa? Farhan, orang yang bahagia. Kalau perempuan Farhana, yang berbahagia. Berbahagia, senang, happy selalu. Naskahnya orang yang berbahagia karena benda, bahagianya akan hilang seiring dengan benda itu memudar. Berbahagia karena manusia, bahagianya akan hilang ketika manusia itu mati. Berbahagia karena anak, anak akan menikah, kita ditinggalnya sendiri. Berbahagia karena suami, suami boleh jadi meninggal dunia. Berbahagia karena sahabat, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan, kita akan kecewa. Berbahagialah karena dia yang kekal abadi dan tak mengenal mati. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Bahagia karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tetap berkekalan dengan ibadah itu. Rindu ingin berbuka, rindu mendapatkan doa mustajab saat puasa. Selesai Ramadan dia tetap puasa di bulan Syawal. Ada kebahagiaan khusus bagi masyarakat Riau, bil khusus Kabupaten Kampar. Bisa ulama dulu mengkaitkan antara agama dengan tradisi, sehingga tidak berkonfrontasi antara agama dengan tradisi. Saya diundang oleh Al-Mukarram, Ustadz kita. Nanti Ustadz hari raya 6 ke tempat kami tausiah. Hari raya apa namanya? Puasa 6 hari Pak Ustadz. Habis itu baru kita hari raya sekali lagi. Oh mantap ini. Apa keistimewaannya Pak? Makan bejambau Pak Ustadz. Banyak makanan-makanan nanti Pak Ustadz. Saya tahu beliau mengundang saya bukan hanya sekedar tausiah ceramah, tapi dari cerita dia tentang makanan itu dia ingin membuat saya pulang dari situ gemuk langsung. Kan kita Pak Ustaz. Apa maknanya? Bisa ulama dulu membuat umat itu mengikat dengan sunnah. Puasa 6 hari bukan wajib, tapi bisa. Ada apa dengan puasa 6 hari? Merasakan kembali nikmatnya doa munajat ketika berbuka. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dapat pahala macam puasa setahun. Kenapa ibu puasa?
Saya mau dapat pahala puasa setahun Pak Ustaz, 30 hari tambah 6, 36. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang beramal satu, maka dilipatkan 10. 36 kali 10, 360. Pas tahun. Itu hitung-hitung matematiknya. Tapi di balik itu apa? Merasakan kenikmatan munajat doa menjelang berbuka puasa. Ibu kemarin tinggal berapa hari? 7. Kalau mau puasa 6 gimana? Qadha dulu 7, baru tambah 6. 6 tambah 7, 13. 13 hari kami puasa di bulan Syawal. Iya, hampir setengah bulan Pak Ustaz. Habislah 2 toples kue hari raya itu. Yang paling afdal ganti dulu 7, setelah itu baru 6. Ini paling afdal. Ustaz kenapa sebut ibu dari tadi ibu? Karena ibu-ibu yang puasanya tinggal 7. Ternyata dilihat catatan bapak 17. Disangka dia tak ada tinggal. Rupanya dia pergi keluar kota. Kenapa tinggal ini Pak? Ini sehari ini tinggal karena keluar kota Pak Ustaz. Ini kok tinggal lagi? Ini tinggal karena kebetulan muntah Pak Ustaz. Ini tinggal kenapa? Ini saya sedang sakit panas Pak Ustaz. Ini kenapa? Itulah pas saya sedang puasa datang pula kawan bawa soto Medan Pak Ustaz. Mau ditolak tak enak hati, akhirnya itulah batal jadinya Pak Ustaz. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi ini ada pengecualian. Kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Atiq Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bagi yang ada tinggal puasa qadha saja 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Baik bapak yang musafir dan sakit atau ibu yang maaf-maaf cakap berhalangan, qadha saja 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari Syawal. Niatnya Pak Ustaz, saya niat puasa qadha karena Allah Ta'ala. Tak perlu disebut sunatnya, otomatis dapat. Jadi tak perlu disebut aku sengaja puasa sunat qadha sekaligus Senin Kamis sekaligus Syawal. Kalau kebetulan bulan Syawal, kebetulan hari Kamis, dia puasa qadha, maka 3 dapat. Qadhanya lunas sehari, puasa Kamisnya dapat, puasa Syawalnya dapat. Begitulah indahnya orang beriman. Tapi sebenarnya yang ingin didapatkannya adalah istiqamah. Jangan sampai di Ramadan lain, di Syawal lain, yang ingin didapatkannya adalah farhatun hina yuftir, berbahagia ketika sedang berbuka, mendapatkan saat-saat munajat berdoa. Seolah-olah Allah itu tak adil bagi orang miskin. Enak ya orang kaya itu ya, berdoanya di Multazam, berdoanya di Bir Ali, berdoanya di dalam Taman Raudhah, berdoanya di samping makam Nabi, berdoanya di Bukit Safa, di Bukit Marwah, berdoanya di atas Jabal Rahmah, berdoanya di Muzdalifah, di Mina. Kami ini jangan batasi kebaikan hanya satu pintu saja. Allah kasih pintu-pintu yang banyak. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Masjid Raya Shahabuddin Siak Sri Indrapura dibangun oleh Sultan Abdul Jalil, sudah membangun satu istana dalam surga. Masjid Raya Senapolan, Sultan Kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura, sudah membangun istana. Lalu orang susah merasa Allah tak adil. Iyalah, dia sultan raja, duitnya banyak, bisa bangun masjid. Kami orang susah, gimana bisa punya istana? Jangan batasi kebaikan dari satu pintu saja. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana, rumah tempat tinggal dalam surga. Yang kaya bisa dia bangun masjid, yang susah salat sunat 12 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, pas 12 rakaat. Qabliyah subuh 2 rakaat,
qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Pas 12 rakaat. Kenapa berkecil hati? Enaklah dia Pak Ustaz bisa ngasih 1 sak semen, dia ngasih 1 kosen pintu, pergi dia ke Masjid Raudhatus Shalihin sedang pembangunan, diberikannya sekian sak semen, dia kaya, dia bisa sedekah, dia bisa infak. Kaya ini bisa apa? Likulli sulama minkum sedekah. Dia sedekah dengan hartanya. Ya, kau bisa juga bersedekah. Pakai apa? Likulli sulama. Setiap tulang-tulang sendimu ini ada sedekahnya. Bagi yang sanggup bersedekah semen, kasih semen. Bagi yang tak sanggup sedekah semen, mengacau semen. Janganlah ngacau Pak Ustaz, mengaduk ayah, mengaduk semen. Ngacau kata awak, pengacau kata orang di Pulau Jawa. Mengaduk semen. Datang ikut gotong royong. Orang ngecor datang ikut membantu. Jangan sudahlah tak mengasih semen, tak mengasih duit, begitu datang letak tangan di pinggang, nengok, ini tiang ni miring nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan batasi kebaikan hanya dari 1 pintu saja. Banyak pintu-pintu lain kebaikan-kebaikan. Di antara pintu kebaikan itu adalah munajat, berdoa menjelang berbuka. Doa yang dibaca apa Pak Ustaz? Zahabaz zama'u, sudah hilang haus, wa batallatil uruqu, urat-urat sudah basah, wa sabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. 4 potong. Zahabaz zama'u, wa batallatil uruqu, wa sabatal ajru insyaallah. Hanya ini saja doa yang boleh dipakai. Lain daripada ini tak boleh dipakai. Kata siapa? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya ketika ditanya, "Syekh, apa saja doa berbuka itu?" Kata dia, bacalah doa yang ma'thur. Doa terbagi 2. Yang ada dalam hadis, ada dalam Quran, ma'thur. Yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, dibuat oleh ulama, ghairu ma'thur. Boleh membaca doa yang ghairu ma'thur selama tak bertentangan dengan yang ma'thur. Jawazu ihdasi ghairil ma'thur ma lam yakun mukhalifan lil ma'thur. Boleh membuat doa yang tak ma'thur selama tak bertentangan dengan yang ma'thur. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, dalam kasus ketika bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada malah satu sahabat lain doanya, Sami Allahu liman hamidah. Dia baca doa, alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa yang aneh tak pernah ku ajarkan itu? Dia pun angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku yang membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Futihat abwabus sama, innal malaikata yabtadirun sab'an, sekian puluh malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Bid'an wa salasina malakan, ra'aitu bid'an wa salasin, aku melihat 39 malaikat yabtadirun, berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Berdasarkan ini kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh membuat doa yang tak ma'thur, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, selama tidak bertentangan dengan doa yang ada dalam hadis, ada dalam Quran. Oleh sebab itu kalau ada orang membuat doa, ya tak salah, baik. Kalau dibacanya Allah malakas sumtu, Allah malakas sumtu ada dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, kedua-dua doa ini bisa dipakai. Allahumma lakas sumtu bisa dipakai, dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah pun bisa dipakai. Atau dibuatnya doa yang lain selama tak bertentangan dengan sunnah, dengan Quran, dengan hadis, maka baik doa itu dia baca, dia munajatkan kepada Allah sampai akhirnya masuk azan maghrib, dia pun makan, dia pun minum, kesenangan yang luar biasa. Farhatani, 2 kebahagiaan, seperti bahagianya anak lajang, anak gadis yang sedang walimatul urs, haflatul urs, pesta pernikahan. Ada yang lebih senang lagi daripada itu. Kenapa?
Karena kalau pesta pernikahan raja sehari, besok sudah berubah menjadi manusia biasa. Awal mulanya cantik ganteng, 10 tahun 20 tahun pernikahan berubah. Tapi ada yang tetap, apa dia? Kebahagiaan orang berpuasa. Bapak ibu yang umurnya 60, 50, 70 sekarang berpuasa dia, kebahagiaan itu akan tetap ada dalam dirinya. Yang anak muda bahagia, yang orang tua bahagia, yang orang sakit pun ikut merasakan kebahagiaan walaupun dia tak puasa, ikut dia mendapatkan doa-doa orang yang berpuasa. Tengoklah saudara kita yang di rumah kita, di rumah sakit, datang kita, kata dia, aku ikut senang menengok engkau berbuka. Kenapa? Mendapatkan doa-doa, limpahan barakah, kemuliaan, rahmat Allah tertuang tak hanya dia tapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitar dia. Farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka. Yang kedua, farhatun hina yalqa rabbahu. Farhatani, dua kebahagiaan. Farhatun, satu kebahagiaan ketika berbuka. Satu lagi, farhatun, berbahagia hina yalqa rabbahu, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kita dengan Allah, Pak Ustaz. Ya, tiap malam Jumat kita baca ayatnya, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan syirik. Ibadah banyak, ibadah, tapi syirik kau tak jumpa. Bersih daripada syirik, ibadah tak ada, payah juga jumpa. Maka bawalah bekal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan benda apapun, dengan tempat manapun, dengan orang siapapun, dengan makhluk apapun. Jangan kau persekutukan Allah dengan jin, setan, hantu, batu, lembu, pokok kayu. Jangan kau persekutukan Allah dengan tempat mana, pokok pohon rimbun, bukit yang tinggi menjulang. Tapi kau hanya katakan qul, katakan huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senang ketika berbuka karena yang sebelumnya terlarang menjadi halal. Senang ketika berjumpa dengan Allah karena Allah menyiapkan untukmu sesuatu. A'dattu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh. Ma la a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Ma khatara bibalik fal jaza'u laysa kadzalik, apa saja yang terlintas di hati pikiranmu, maka balasannya tidak seperti itu. Tapi Pak Ustaz, kalau kita baca Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, jannat, surga-surga, tajri, mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Apa maknanya? Ibarat beli buku di sampul plastik, tak bisa tengok isinya, tapi di halaman belakang ada preface. Buku ini bercerita tentang ini. Isi buku 400 halaman. Apakah mungkin 400 halaman itu dapat bercerita, diceritakan dalam satu halaman? Tak mungkin. Lalu apa maknanya? Itu hanya gambaran secuil saja. Adapun kenikmatannya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia matinya diundang, bukan matinya datang tamu tak diundang, tapi dia sebagai orang yang dimuliakan, dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah, kembali pulang. Kalau kita disebutkan welcome, selamat datang di tempat yang baru, kita merasa asing, merasa aneh, walaupun tempat itu disenangi orang Jepang, Amerika, Eropa, senang, tapi dia merasa aneh. Kita masuk ke surga itu bukan ke tempat yang baru, tapi balik ke kampung halaman. Orang beriman masuk surga macam balik ke kampung halaman. Irji'i, pulanglah. Tidak dikatakan udkhuli, masuklah, tidak, tapi dikatakan irji'i, pulanglah. Sebagaimana engkau rindu ke rumahmu, sebagaimana kau rindu pada orang tuamu,
begitulah engkau rindu kepada tempat yang dulu pernah dihuni oleh datuk nenek moyangmu Adam alaihi salam. Irji'i ila rabbiki, baliklah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah ridha kepada engkau ridha kepada Allah. Makna setiap hari, petang, siang, malam kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, aku ridha Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Apa saja kata dia aku ikut. Jangan makan, aku ikut. Jangan minum, aku ikut. Jangan berhubungan, aku ikut. Jangan cakap kasar, aku ikut. Karena kau taat dan patuh, maka Muhammad akan memberikan balasan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Farhatun hina yalqa rabbahu, hati senang, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Ada satu pintu, la yadkhuluhu illa shaimun, tak boleh masuk ke pintu itu kecuali hanya shaimun, orang yang puasa saja. Siapa dia? Apa namanya? Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Puasa Ramadan sudah, masuk Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal sudah, masuk Zulqa'dah 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, masuk bulan Muharram, masuk bulan Zulhijjah, tanggal 9 puasa Arafah. Jangan sampai tinggal puasa Arafah. Hari terakhir bulan Syawal, kloter 1 pun berangkat. Begitu rutinitasnya tiap tahun. Lalu kemudian kita pun melepas sahabat. Dia akan melontar jumrah, dia akan wukuf di padang Arafah. Kita yang di Indonesia puasa pada tanggal 9. Hadis riwayat Muslim, puasa Arafah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bulan Muharram, bulan haram, bulan Safar, tak ada keistimewaan tertentu, tetap ada puasa 3 hari dalam sebulan. 14, 15, 16, 13, 14, 15, 13, 14, 15. Disebut dia dengan bait putih. Baju ni putih. Senang menengok baju yang putih, tapi ada hari yang putih. Kenapa? Karena pada saat itu rembulan sedang sempurna, namanya hilal. Lalu rembulan itu menembakkan cahayanya, dan pada saat itulah bumi ini putih. Bumi yang hitam, kotor, berubah warnanya menjadi putih bercahaya. Kenapa? Karena disinari rembulan. Maka disebut dengan ayyamul bait, ayam hari, bait putih. 13, 14, 15. Puasa 1 hari mendapat 10 hari. 13, 10, 14, 10, 15, 10 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kosong luang kecuali melaksanakan puasa. Dan orang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar kedekatan dengan Allah, tapi mental fisiknya juga sempurna. Selesai bulan Ramadan, muncul sel-sel baru, racun-racun dalam badan habis. Yang memakannya siapa? Badan itu sendiri. Badan kita ini mesti dikasih makan. Kalau dia tidak makan, makan diri. Diri kita itu sendiri dimakannya. Ini di dalam paralon. Jadi kalau dibilangkan saluran darah kecil sebesar rambut, tak terbayang. Dalam saluran paralon pipa besar ini tersumbat banyak sekali gula. Ambil gula, letakkan dalam kuali, letakkan di atas kompor, nyalakan api. Selesai itu biarkan sampai dingin. Tariklah sendok itu, takkan copot. Angkat sendok, terangkat sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena gula sudah membeku. Begitulah gula beku dalam darah kita. Makanya mengental, dimakan tablet pengencer darah. Lain lagi yang membekukan itu apa? Minyak, kolesterol. Minum, makan segala macam minyak, pengawet. Bagaimana ini menghancurkannya dari dalam badan? Badan bisa memakan gula itu, badan bisa memakan darah itu, badan bisa memakan racun-racun itu. Dengan apa? Jangan kasih dia makan. Orang barat menyebutnya terapi, fasting terapi. Dia tak tahu saum, tak tahu dia puasa. Yang tahu dia fasting. Jangan makan berat, minum boleh, makan buah boleh, merokok boleh. Berapa lama? 8 hari dalam sebulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika saya lihat brosur ditunjukkan jamaah, tengok nih Pak Ustadz, ada program dari
orang Amerika katanya kalau badan mau sehat tahan makan selama 8 hari. Begitu saya baca saya tengok subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nabi kita sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Makanya berapa banyak orang tua-tua kita yang katanya sakit-sakitan, tapi begitu mengamalkan ini sehat walafiat. Keluar dari Ramadan 3 paling tidak mesti bertambah: iman, ilmu, amal. IIA, iman, ilmu, amal. Kenapa iman bertambah? Di bulan Ramadan tak berani mendongakkan kepala, mata, takut menengok yang haram. Di bulan Ramadan tak berani memakaikan telinga mendengar yang tak diridai Allah. Di bulan Ramadan tak berani memakai lidah membicarakan aib, kekurangan, ghibah, namimah. Di bulan Ramadan tak berani melangkahkan kaki ke tempat yang dimurkai Allah. Maka iman bertambah. Ilmu di masjid ini kajian subuh. Ini subuh. Habis nanti saya tausiah sampai pukul 6.20. 6.20 kita break salat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu kita lanjutkan tanya jawab. Pertanyaannya tak perlu ditulis. Sudah disiapkan memang. Sampai pukul 7.30. Hari ini kita tanya jawab sampai 7.30. Karena dari 7.30 sampai ke jam 9 ada acara khatam kaji. Bapak-bapak yang mau melanjutkan bacaan Qur'annya tadi malam melanjutkan. Yang i'tikaf dari tadi malam terus ada acara khatam kaji. Jam 9 nanti ada solat, 4 solat. Solat sunat doa, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih dipimpin oleh imam. Boleh ini dilaksanakan berjamaah Pak Ustaz? Kata Imam Ibn Taymiyah, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Salat duha tak boleh berjamaah, tapi kalau dibuat sekali-sekali boleh. Tiap hari terus tak boleh. Sekali-sekali boleh. Mana ada orang tiap hari sini salat macam itu? Sekali-sekali. Paling-paling biasanya 5 tahun sekali sambil pembagian kain sarung, coblos nomor 2. Tapi ini tak ada hubungan apa-apa. Ini murni melaksanakan ibadah. Maka datang, sudah datang kemari, jangan sampai tinggalkan. Ramai yang punya program siapa nih? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Habis nanti solat 4 itu, solat sunat doa, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih. Setelah itu barulah tausiah siang. Sampai nanti zuhur ada pula tausiah Ustaz Doni, tausiah zuhur siang ini. Nanti pula setelah zuhur ada lagi bedah buku. Bedah buku bersama Ustaz Hardi. Buku tentang tajwid, tahsin Al-Quran. Pokoknya full pengajian-pengajian. Orang yang belajar kuliah belum tentu sebanyak ini pertemuannya. 2 SKS, 16 tatap muka, potong semester, akhir semester, pertemuan pertama, libur asap 3 hari. Kadang dosen lambat, kadang mahasiswa lambat, kadang sama-sama lambat. Ada juga tambahan lagi. Apa yang dimuliakan Allah? Oleh sebab itu maka iman bertambah, sudah. Ilmu bertambah, sudah. Amal bertambah. Solat doa, solat tasbih, solat hajat, solat taubat, solat isyraq, solat awabin, solat qabliyah, solat ba'diyah. Maka 3 ini bertambah. Renungkan sejenak, pikir, muhasabah diri. Kalau 3 ini bertambah, berhasil Ramadan. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, diabetes meletus, berat badan, gula darah, maka kita perlulah merenung sejenak. Ini bulan apa yang saya jalankan ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan orang beriman melainkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat amal yang banyak, melihat buah daripada yang dia tanam. Kalau petani kapan dia bahagia? Ketika dia tanam 3 biji jagung di dalam tumpukan tanah, dia siram, besok dia siram, besok dia siram. Setelah itu keluarlah tunas, bercabang, berbatang, berbunga, berbuah. Senangnya bukan main. Kapan pebisnis senang? Ketika dia tengok hasil usahanya melimpah ruah, berkembang.
bukan main. Kapan seorang ibu senang menengok anak buah hati belayan jiwanya sudah pandai telentang, sudah pandai telungkup, sudah pandai merangkak, sudah pandai berjalan, sudah pandai berlari. Kesenangan yang luar biasa. Tapi itu semua semu. Setelah bunga tadi layu, kesenangan akan hilang. Setelah anak tadi besar, kesenangan akan sirna karena dibawa orang lain. Setelah tani bisnis tadi hilang, kesenangan akan hilang. Tapi kesenangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal abadi. Sebagaimana abadi kekalnya Allah, begitu pula lah kesenangan dalam hati orang beriman itu akan abadi. Itulah yang disebut dengan sa'adah, kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Tak bisa didefinisikan orang. Bahagia menurut etimologi, bahagia menurut terminologi, bahagia menurut fulan, bahagia menurut fulan. Bahagia adalah rasa yang dirasakan orang beriman luar biasa. Meninggalkan rumah dari Kulim, dari Rumbai, dari Panam, bahkan mungkin ada dari Bangkinang, dari Pangkalan Kerinci, datang kemari beramai-ramai. Datang kemari membawa anak, membawa istri. Kemudian parkir saja susah minta ampun. Bukan senang mau masuk kemari. Ustaz tahu dari mana parkir susah? Saya tak dapat parkir tadi. Bayar. Tapi begitu sampai di atas, berzikir dengan Dr. Mustafa Umar, merasakan manisnya ibadah, berkumpul dengan orang-orang soleh, mengalir getaran-getaran doa hati mereka, berasa dalam keadaan tenang aman, membaca Al-Quran, duduk qari membaca Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Apa kerja dia? Yatsluna kitab Allah, yang dibacanya kitab Allah. Setelah baca, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Masuk jam 2. Dari jam 2 ke jam 3 baca Quran. Dari jam 3 ke jam setengah 4 salat tahajud. Dari jam setengah 4 ke jam 4 kurang 15 muhasabah. Setelah itu sahur bersama. Begitu dihidupkan lampu, pas makan sahur, merah mata bapak ibu jamaah. Kenapa merah? Sedih betul saya muhasabah tadi Pak Ustaz. Menyentuh ke dalam hati saya. Selama ini tak pernah saya menangis. Keras hati tak pernah menangis. Di rumah tak pernah menangis. Di kantor tak pernah menangis. Di jalan tak pernah menangis. Tapi tadi Pak Ustaz begitu mendengar Ustaz yang membimbing tadi, ya Allah, dosa kami ya Allah. Menyentuh hati Pak Ustaz. Menetes air mata. Ini latihan. Nanti kalau ada orang nyalah-nyalahkan, apa itu nangis kok rame-rame? Latihan. Karena kalau sendiri payah, tapi kalau ramai tengok kanan nangis, kiri nangis. Tapi dalam hadis aslinya sendiri. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Ini sekarang kita bernaung di atap masjid. Keluar dari sini bernaung di atap rumah. Masuk kantor bernaung, tapi sampai masanya tak ada tempat naungan ini. Tapi ada orang yang dapat naungan di bawah bayang-bayang singgasana arash kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rajulun, seseorang. Zakarallah, berzikir mengingat Allah. Khalian, sepi, sunyi sendiri. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Dilatih di Ramadan 9 malam. Kemarin malam pertama, malam kedua. Mohon maaf ya Ustaz Somad, kami biasanya ikut pengajian Ustaz, tapi mulai malam ini kami tak ikut lagi selama 9 malam. Kalian mau kemana? Kami mau fokus iktikaf di An-Nur Pak Ustaz. Mantap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi jangan gara-gara iktikaf di An-Nur masjid dekat rumah kosong. Insya Allah tak ada Pak Ustaz. Yang di sana tetap berjalan, yang di sini tetap berjalan. Ini semuanya baik. Menjadikan satu masjid sebagai tempat ramai karena ibadah baik. Tapi yang kita inginkan adalah semua masjid ni macam An-Nur ni ke depan insya Allah. Amin. Semua masjid surau langgar musalla begini ramainya setiap subuh pengajian. Itu yang diharapkan, menebarkan bagaimana Masjid An-Nur menjadi ikon. An-Nur, cahaya, bercahaya terang benderang, cahayanya meliput masjid yang lain. Dia bagaimana menjadi air banjir bandang yang akan meluap sehingga segala sampah-sampah akan hilang. Di suatu kota tepi pantai banyak sampah di parit-paritnya, tapi begitu datang air pasang bersih semuanya. Begitulah ramainya orang datang, maka akan menghilangkan isu-isu pro kontra berbagai macam, diisi dengan doa, diisi dengan muhasabah, diisi dengan munajat, berbuka bersama. Tentu Bapak Ibu banyak yang model iktikaf tak keluar.
Yang muda-muda mungkin dia masuk jam 1 keluar jam 7. Masuk tadi malam jam 1 keluar jam 7. 7 jam. Iktikaf tuh Pak Ustaz. Iya iktikaf. Ada yang mengatakan iktikaf mesti 10 hari 10 malam. Siapa yang bilang? Sekejap saja, lama sikit dari rukuk sudah iktikaf. Itu mazhab Syafi'i. Lama sikit dari rukuk sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah iktikaf. Tapi jangan gara-gara saya bilang gitu masuk kejap keluar balik. Ini kita cerita minimnya. Kalau maksimalnya, maksimal iktikaf Nabi itu 10 hari 10 malam. Sampai-sampai di dinding nanti Bapak Ibu pergi umrah, tengoklah di dinding sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat. Ini mimbar Nabi, di samping mimbar Nabi mihrab Nabi tempat imam, jalan terus 22 meter dinding kamar makam Nabi di sebelah. Itu dulu kamar Nabi sama Sayyidatuna Aisyah. Di sampingnya ada tiang satu, ada tulisan bulat. Ustuanatus Sarir tulisannya. Ustuanatus Sarir. Ustuana artinya tiang, sarir tempat tidur. Kenapa ada tiang tempat tidur? Di bawah tiang itulah dulu dipasang tempat tidur Nabi ketika beliau melaksanakan iktikaf. Tapi tempat tidurnya jangan kita bayangkan spring bed dengan tebal busa. Dah, Nabi bangkit dari tempat tidurnya itu berbekas pundaknya, bekas anyaman pelepah korma. Datang sahabat ramai-ramai mau mengganti. Kami gantilah pelepah korma ini dengan yang lembut ya Rasulullah. Kata Rasul, tidak, itu tak layak bagiku. Cukup ini saja. Kesederhanaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka, berbahagia ketika berhari raya, berbahagia ketika senang hati makanan saudara kerabat. Farhatun hina yalqa rabbahu, berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita laksanakan salat sunat isyraq. Selesai itu kita bahas tanya jawab sampai 7.30. Selesai itu majlis khatam Quran. Selesai itu salat 4. Selesai itu tausiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustadz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa enggak pakai rukun iman? Iya juga ya. Tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ngingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas. Dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar. Ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir. Dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis, tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah. Ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi. Kenapa cepat betul datang? Salah baca pengumuman. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah awan. Akhirnya awan mendung datang, hampir saja hujan. Yang satu meminta awan, wa dhallalna alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, cukup awan saja, jangan turunkan hujan. Maka keluarlah kalimat, mendung tak berarti hujan. Di luar sana mereka tenang, di dalam ini malah kepanasan. Saya merasakan panas luar biasa tadi, tapi begitu naik ke mimbar ini, berkat doa Bapak Ibu terasa hawa sejuk datang menghampiri sujud. Rupanya kipas hidup di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Betul kata Pak Kang Aher,
bahwa yang ada di depan saya ini orang yang sudah mau mendengar semua. Mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung, mendengar Sony, mendengar Panasonic, mendengar Nokia. Ada satu yang orang kita mendengar Oppo. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club, apa namanya, tripping, apa namanya, dugem, apa itu, duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustadz. Dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja. Tapi dia masuk ke night club, dia masuk ke diskotik, dia duduk, yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, "Mas, enggak mabuk?" Sudah bosan mabuk. Saya sudah taubat. Ngapain kemari? Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini. Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Dan mereka, jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik, tidak semuanya mau buat dosa, tapi ada juga yang mau ceramah. Ustadz kok tahu? Ada sinetronnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyelamatkan mereka? Setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid. Sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang semua melihat, oh, Ustadz Somad ternyata yang membawa hidayah. Bukan, Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majelis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah. Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, ainal muta'abbuna bijalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, kapolresta, kapolda, komandan kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang.
Orang azan dia tetap main game online PlayStation. Bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah. Kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap. Tapi akhirnya kau seperti bunga mekar layu kuning mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis, yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat maka naik ke atas. Kami datang cepat Pak Ustadz. Ya, karena cepatlah bisa masuk ke dalam. Kalau tidak tentu di luar. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dipandang adalah ketulusan, keikhlas kita lillahi ta'ala. Makanya usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Begitu kalau saya pembimbing hajinya, pembimbing umrahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Datang pembimbing dari Jawa Barat. Ustadz mah terlalu keras atuh. Mari mikrofonnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Barat Ustaz. Oh, pantasan lembut. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah tertidur. Datang saya ambil lagi mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah, tapi karena mengusir setan. Setan yang sedang menggoda. Datang setan membawa kipas, lalu dia kipas, tenang, tenang, tenang. Itu namanya setan manual. Sekarang setan digital, dibawanya AC. Orang pun tertidur. Itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali. Saya sudah ceramah setengah jam. Setengah 5 sekarang pas jam 5. Saya dari tadi melihat ke atas. Tolong ibu-ibu jangan suuzon. Saya bukan melihat perempuan, melihat jam dinding. Saya sudah ceramah setengah jam belum ada bertakbir. Kenapa? Karena saya melihat jamaah masih lagi menatap. Tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk, itu saya bertakbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Jangankan setan, saya aja ngeri mendengar. Lari mereka semua. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa nggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah solat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah solat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, ramai, melimpah ruah.
Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing. Like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang. Besok subuh foto juga. Lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami. Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah solat berjamaah ini insya Allah. Laki-laki yang solat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Maka nanti potong video ini pendek, like and share. Papa, ini ada video pendek. Siapa yang ceramah? Ustadz dari Riau, coba dengar. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Loh, nyindir saya ini. Enggak, Ustadz itu ceramah bebas aja. Dia enggak pandai sindir menyindir. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramahnya. Saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan. Bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas, sengaja itu orang pesan panitia, Ustadz jangan cerita masalah jilbab karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Langsung saya ceramah, siapa yang tidak pakai jilbab membuka aurat, suaminya itu dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang ngundang saya udah astagfirullah, hancur dunia persilatan. 3 bulan gak diundang Ustadz Somad. Pengajian rutin mingguan celet. Setelah 3 bulan ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nanti datang ke kantor lagi ya. Iya. Loh, kemarin katanya gak boleh. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang kemarin melarang sudah mati. Ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita. Saya gak pernah mendoakan. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek. Kalau ada orang menghadang, menghalang, membentengi, selalu saya katakan, ya Allah, tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya. Bukakan ya Allah. Tapi kalau tidak terbuka juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, berdarah pelipisnya, tapi dia tidak doakan yang jelek. Tetap yang dia mintakan, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat itu karena tidak tahu. Alhamdulillah, yang datang di Masjid Raya tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalawannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Tunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati, besok pagi dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz istirahatlah, nampaknya sudah lelah sekali. Kalau saya lihat wajah Ustaz nampaknya 2 kali Jumat gol ini. Tidak, karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum?
Karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, datang malaikat berbisik. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah, maka engkau berbahagia mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqamah. Berdoa supaya hati hijrah, mantap. Tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berpisah kita dari majelis ini saya tidak sedih, karena kita tetap bertemu dalam doa. Doa saya dari Riau, doa sahabat-sahabat dakwah, doa Bapak Gubernur, doa Bapak Kapolda, doa Bapak Kapolresta, doa Bapak Komandan Kodim akan bersatu di pintu langit, sama-sama meminta, saling mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Dan mereka pun mendoakan saya, mudah-mudahan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang Ustadz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustadz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali. Tolong Ustadz datang ke rumah. Doa akikah bukan, doa walimah bukan, doa khitan bukan, doa nikah bukan. Lalu doa apa? Ustadz tahu sendirilah. Ya Allah, kalau memang umur panjang memberikan kebaikan, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau hanya dalam penderitaan, maka sengaja tidak dikeraskan, karena nanti anak-anaknya tersinggung. Kan tak mungkin kita katakan, kalau memang tak mungkin sembuh, matikanlah secepat-cepatnya. Berapa banyak yang didoakan supaya cepat mati, tapi malah begitu kita pulang, besoknya datang SMS, alhamdulillah Pak Ustadz, bapak kami sehat walafiat. Enggak jadi kami bagi warisan, Pak Ustadz. Mati tidak bisa diminta. Berapa banyak orang sengaja mau mati, sudah dikepung kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional, ingin menangkap, malu pada tetangga, malu kepada orang tua, masuk kamar mandi, mau bunuh diri, tali tidak ada, akhirnya dapat Mama Lemon, tidak mati, tak mati, hanya setiap ngomong seminggu bebuih aja keluar. Setiap ngomong, kumaha atuh damang. Mati jangan kau minta, tapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah, dan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang menyambut seruan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salati qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasiyata al-fadilah was-sharafa al-ladzat al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Selesai itu dia pun salat qabliyah, setelah itu dia salat berjamaah, setelah itu dia pun berdoa, mengaminkan doa imam kalau kebetulan imamnya berdoa. Karena di berbagai masjid macam-macam modelnya, ada yang imamnya berdoa, ada yang imamnya tidak. Makmumnya nanya, Pak Imam enggak doa? Masing-masing aja. Loh, Pak Imam kok enggak doa bareng? Doa kita lain, saya mau minta hujan, kamu kan enggak suka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pada saat satu titik tertentu permohonan kita sama. Maka aminkan doa imam. Di akhir majelis nanti juga saya akan berdoa. Doa apa? Doa sama. Orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, penguasa ingin dapat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dalam agama. Jangan ikut liberal, jangan ikut sekuler, jangan ikut aliran sesat, jangan ikut ateis. Salamatan fid din wa afiatan jasad, badannya sehat. Masalah gemuk atau kurus tidak penting, yang penting sehat. Jadi yang gemuk jangan mengejek yang kurus, yang kurus pun jangan mengejek yang gemuk. Ente gemuk-gemuk buat apa?
Kata yang gemuk, ente kurus ditiup angin melayang. Cukuplah sudah perseteruan itu, karena semuanya akan dinilai daripada ibadahnya. Makanya ketika Imam Waqi' ingin betul ketemu dengan Fudail bin Iyad, seorang yang zuhud, banyak ibadah. Lalu ketika ketemu dia kaget bukan main. Ternyata Fudail bin Iyad yang zuhud itu badannya gemuk besar. Kata Waqi', ente katanya ahli ibadah, puasa sunatnya banyak, kok ente gemuk banyak makan? Kata Imam Fudail, aku sangat senang masuk Islam, aku sangat senang ibadah, maka setelah hatiku senang, makanku kuat. Makan tidak ada salahnya. Apa salahnya? Oleh sebab itu sekarang orang saling ejek mengejek. Tidak usah mengejek, yang penting kita beribadah. Yang paling celaka, sudahlah kurus, tidak beribadah. Cacing pun tak senang. Begitu mati kata cacing, udah capek-capek datang jauh-jauh, cuman sop tunjang kata dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Hati kamu, wa a'malikum, amal, etos kerja kamu. Beramallah, bersihkan hati, beramal. Tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati, nanti selesai acara ini, besok pagi adik-adik ditanya sama guru, sudah mandi pagi? Belum, Bu. Kenapa? Allah tidak memandang tubuh kita. Yang dipandang Allah adalah hati kita dengan taik mata yang belum disapu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika berkaca di depan cermin, sebagaimana kau sudah perbaguskan, perbaiki bentuk fisikku, perbaiki jugalah batin yang ada di dalam. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita rusak. Memperhatikan kulit halus kurang halus, memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut, memperhatikan hidup bolak-balik dilihat, memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah, akhirnya macam-macam. Tapi istiqomah batin tidak pernah diperhatikan. Jangan pernah hati ini berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di pikiranmu, itulah yang ada di hatimu, itulah yang tersebut dalam lidahmu. Jangan pernah berhenti. Andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain, misalnya kau menjadi pegawai, misalnya kau menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa kau bicara panjang lebar, tapi hatimu jangan pernah putus, karena orang istiqomah itulah yang akan dicabut malaikat, dan la ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam dada. Lalu kemudian bagaimana? Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, mewakili apa yang ada di hati. Lidah berkata la ilaha illallah. 4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lah wong saya tinggal di sini, rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mereka mesti dibawa bersilaturahim. Sebelum sholat salaman, apa kabar Bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad,
libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang, sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation, generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustadz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustadz. Kalau Ustadz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustadz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustadz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100.000 tahun perjalanan saudaraku. Sampai di surga ketika saya tanya, ya Allah, mana anak-anak muda Bandung? Kata malaikat, mereka di VVIP, very very important person. Bersama malaikat dan Nabi Muhammad sudah menunggu ente 100 tahun yang lalu ya Muhammad. Saya panjang hisapnya, perhitungan saya panjang lama. Kenapa? Karena banyak silap dan salah. Berapa banyak ibu-ibu yang marah. Kenapa? Karena sopnya terganggu dengan lewatnya pasukan brigade berbaju hitam tadi. Sahabat UAS, ujian akhir semester. Berapa banyak orang-orang yang teraniaya, yang sakit hatinya tersinggung. Makanya saya tidak mau mencari kalian di padang mahsyar. Lebih baik saya minta maaf di dunia. Apakah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Insya Allah Pak Ustadz. Begitu cara minta maaf. Undang orang ramai-ramai, minta maaf. Karena kalau kita datang satu-satu ke rumah repot, ribet. Apalagi kalau sampai diobrolin kesalahannya. Pak, maafkan salah saya ya. Salahnya apa? Kemarin saya bawa istri Bapak. Apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambung tali silaturahim. Apalagi ini bulan Rajab, habis ini bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, sambung tali silaturahim. Biasanya tradisi kita dimanapun di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kaum muslimin muslimat mengumpulkan tetangga, sahabat, kerabat, semuanya diberi makan. Habis makan minum, habis minum snack, habis itu cuci mulut, habis itu kata sambutan. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yatim menghadapi bulan suci Ramadan ini, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Tetangga yang sudah kenyang pun mau. Menunggu Ramadan baru minta maaf, menunggu Idul Fitri baru minta maaf, masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan. Menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia. Menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Mama, aku minta maaf padamu. Kenapa Pak? Aku sudah nikah siri. Banyak bapak yang ketawa, tapi ibu, nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Daripada kita cari mereka di padang mahsyar, seluruh umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dari mana kita bisa menjumpai mereka? Saya kalau disuruh mencari Bapak Ibu dari mulai awal turun hotel sampai kemari, belum tentu dapat alamatnya. Andai ada nomornya kita telepon belum tentu ngangkat. Anggal kita bawa HP belum tentu ada signal di sana. Bagaimana kita mau mencari mereka? Maka mati dalam keadaan plong, bersih. Jangan sampai ada silap, salah dan dosa. Tapi yang namanya manusia, mana ada yang tidak bersalah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Pohon apa? Pohon khuldi.
Fa'azallahuma syaitan. Mereka digoda setan. Lalu kemudian Nabi Adam sadar dan dia berdoa. Doanya selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, begitu banyak silap salah kami. Kata ustadznya, ya Allah, begitu banyak silap salah kami ya Allah. Jamaah sebagian menangis. Banyak orang tidak